Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evi Dwi Puspitasari, mahasiswa angkatan 2016 Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas PGRI Adibuana, Surabaya. Di sini saya akan memaparkan hasil penelitian yang telah saya teliti yang berjudul Pengaruh Metode Mind Mapping terhadap Keterampilan Berpikir Kreatif dalam Pembelajaran IPA Siswa Kelas 4 SDN Wonokusumo dalam seminar proceeding kali ini. Jadi, saya akan menjelaskan semua yang telah saya lakukan dalam penelitian kali ini yang sudah saya selesaikan. Jadi, alasan mengapa saya mengambil judul kali ini karena saat ini dalam pembelajaran, baik di kelas maupun di dalam kelas, di luar kelas, tentu sangat membutuhkan metode-metode yang cocok dalam pembelajaran. Dari berbagai macam banyaknya metode-metode pembelajaran, saya menggunakan metode mind mapping untuk penelitian saya yang telah saya lakukan. Jadi mengapa saya mengambil metode mind mapping? Karena saya yakin dengan menggunakan metode mind mapping mampu menarik perhatian siswa untuk berperan aktif dan antusias dalam proses pembelajaran. Karena saya lebih fokuskan juga untuk penelitian ini, yaitu saya menggunakan materi IPA tentu dengan materi bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Jadi sudah ada arahnya juga dari bagian-bagian dan fungsi tumbuhan tersebut. Saya menggunakan metode mind mapping ini saya rasa sangat pas dan cocok karena metode mind mapping ini mampu menjadikan siswa untuk memiliki keterampilan berpikir kreatifnya, di mana siswa mampu membuat peta konsep atau mind map mengenai fungsi ataupun bagian-bagian dan fungsi tumbuhan. Mengapa saya rasa ini mampu meningkatkan keterampilan berpikir kreatifnya? Karena kemampuan berpikir kreatif oleh setiap individu itu berbeda-beda. Jadi di sini mampu menilai ataupun saya dapat menilai di mana keterampilan-keterampilan setiap siswa itu berbeda-beda dari mereka membuat mind mapping ataupun peta konsep mengenai fungsi dan bagian-bagian tumbuhan. Jadi dari hasil penelitian yang sudah saya teliti, tentu adanya suatu pengaruh metode mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA siswa kelas 4 SDN Wonokusumo. Jadi dari semua yang telah saya lakukan, tentu adanya suatu pengaruh ataupun hasil yang maksimal dengan menggunakan metode pembelajaran mind mapping saat proses belajar mengajar, dan tentu adanya suatu aktivitas siswa yang bergerak aktif dalam proses pembelajaran yang menggunakan metode mind mapping. Dari semua pemaparan yang sudah saya paparkan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwasanya adanya pengaruh metode mind mapping terhadap keterampilan berpikir kreatif dalam pembelajaran IPA siswa kelas 4 SDN Wonokusumo, serta aktivitas siswa juga dalam pembelajaran menggunakan metode mind mapping ini dapat dikategorikan baik. Jadi secara keseluruhan sudah adanya hasil ataupun perbedaan pembelajaran di mana pembelajaran yang menggunakan metode secara konvensional dan metode mind mapping ini adanya sebuah perbedaan. Dan di sini itu yang sudah saya paparkan, semoga bermanfaat untuk kedepannya, dan apabila ada salah kata, salah perbuatan,
Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.